Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menyampaikan tutorial masih terkait dengan aplikasi AKS Simakom, yaitu tentang fitur setor teller ke bendahara. Fitur ini sebenarnya sifatnya opsional yang bisa dipakai atau dimanfaatkan ataupun tidak. Untuk pengelolaan keuangan yang sudah cukup baik, ini bisa dimanfaatkan untuk lebih pengendalian keuangan, yaitu untuk check and balance antara teller selaku penerima uang dan bendahara selaku yang mengelola penerimaan dan belanja dari keuangan sekolah. Untuk mengelola ini ada dua sisi user. Yang pertama yaitu sisi teller. Teller ini akan melakukan pengiriman atau penyetoran ketika sudah mendapatkan uang dari pembayaran siswa. Kemudian sisi bendahara yang nantinya akan menerima setoran dari teller. Oleh karena itu kali ini saya akan membuka dengan dua browser, yang satu Firefox dan yang satunya Microsoft. Ini saya yang pertama login sebagai teller atau admin juga bisa. Nah, ini admin atau teller, bisa kita lihat untuk proses penyetoran ke bendahara bisa melalui menu setor bendahara atau melalui menu laporan, kemudian store bendahara. Ini sama saja. Nah, kemudian sebelum melakukan proses store, ini saya coba dulu untuk membuka atau untuk login bendahara. Ini selaku bendahara, menu-menunya. Maaf, ini loginnya. Nah, ini adalah aplikasi bendahara, yang di sini juga ada menu setoran teller. Nah, sedangkan di sisi teller ini adalah menu store ke bendahara. Jadi rincian penerimaan dan info kas ini tentunya harusnya sama. Ini kondisi di sini dengan di monitor bendahara harusnya sama. Jadi ini bendahara, login bendahara, sedangkan yang satu ini adalah teller atau admin. Nah, untuk proses penyetoran, fungsi proses ini yang pertama tentunya untuk memudahkan teller untuk mencetak bukti setor kepada bendahara, sehingga tidak perlu membuat catatan kembali, karena nanti setelah proses setor ini nanti di sini ada tombol cetak bukti setor, sehingga tinggal tanda tangan saja ke bendahara yang menerima. Di samping tentunya tujuan utamanya adalah untuk check and balance antara teller dengan bendahara, dalam arti bahwa seharusnya penerimaan yang dilakukan oleh teller itu mestinya balance atau sama dengan penerimaan yang direkam oleh bendahara pada pembukuan. Tentunya dengan pengecualian barangkali bendahara menerima penerimaan yang lain, itu tentunya ada mungkin perbedaan atau selisih, tapi paling tidak ini bisa dijelaskan bahwa sumber yang dari teller itu mestinya sama dengan yang dicatat oleh bendahara pada bagian penerimaan dari teller. Ini langsung saja untuk membuat proses setoran. Ini teller yang telah menerima uang, dan ini adalah rincian data-data yang belum di-store. Misalnya ini nanti untuk setoran bisa difilter berdasarkan tanggal, ataupun berdasarkan penerima, ataupun berdasarkan jenis pembayaran dan sebagainya. Anggaplah karena ini belum pernah di-store, saya akan mencoba menyetor ini tanggungan tahun lalu yang kelas 8 yang diterima oleh teller akan disetorkan ke bendahara. Kita dari menu tambah setor. Nah, ini tanggalnya untuk angka ini mestinya dari awal tahun misalnya.
sampai dengan sekarang. Ini jenjangnya semua kelas 8, berarti paralelnya semua, penerimanya semua, jenis pembayarannya adalah tanggungan tahun lalu. Nah, siswanya semua juga, metodenya semua. Nah, ini kita isi uraian dulu. Setoran penerimaan tahun lalu kelas 8 misalnya. Nah, kemudian setelah kita mengisikan uraian yang nanti ini akan diterima oleh bendahara, kita harus memilih akun yang dibuat oleh bendahara pada saat penyusunan RKKS. Jadi ini tidak akan muncul kalau bendahara belum mengisi RKKS. Ini yang login bendahara di sini ada RKKS. Ini harus diisi terlebih dahulu. Karena nanti setoran oleh teller harus memilih dia setor bagian yang pendapatan yang mana pada RKKS ini. Kembali ke proses setor, kita pilih akun atau akun pendapatan dari RKKS. Ini mestinya adalah pendapatan lain-lain, misalnya pendapatan lain-lain, karena dia adalah tanggungan tahun lalu. Tapi ini adalah custom sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing, bisa disesuaikan kondisinya sistem yang berjalan seperti apa. Kemudian kita klik filter terlebih dahulu. Nah, ini rincian dari yang kita filter tadi. Ini jumlahnya adalah 20.055. Rinciannya, detailnya ini. Kemudian kita klik proses setor. Ini angka di sini 20.055 tadi. Ini adalah angka yang tadi ada di sini. Ini menunjukkan bahwa data di sini kalau 0 berarti sudah di store. Karena di sini adalah monitoring rincian penerimaan belum store. Nah, maka ketika kita memproses ini masih level teller, melakukan proses setor, maka angka di yang belum setor yang semula 795.590 juga akan berkurang sesuai dengan pengurang yang dilakukan penyetoran, sehingga proses nominal yang disetor akan berpindah pada jumlah setor ke bendahara. Nah, ini dalam kurung dalam proses, karena sampai proses ini belum diterima oleh bendahara, baru teller melakukan perekaman, kemudian bisa mencetak bukti setor yang nantinya akan dimintakan tanda tangan atau sebagai bentuk penyerahan dana setoran kepada bendahara ini. Nah, ini. Nah, setelah teller membuat proses ini, maka kemudian menuju ke bendahara. Nah, bendahara login ke akun user bendahara, sebagaimana ini tadi. Nah, maka kita coba refresh, karena tadi sudah ada proses start. Nah, ketika bendahara login, maka di akunnya bendahara atau di aplikasinya bendahara juga akan ada monitor yang sama dengan yang ada di monitornya teller ini. Nah, ketika teller menyerahkan uang yang disetorkan berdasarkan bukti setornya tadi, yang rinciannya, kemudian bendahara melakukan proses terima. Nah, untuk memproses terima, bendahara melakukan klik pada tombol atau menu proses setor ini. Nah, nanti setelah klik di sini, maka tombol akan berwarna hijau sebagai tanda bahwa dana atau uang setoran teller sudah diterima oleh bendahara, dan nanti ini pun akan beralih ke kolom telah diterima. Kita coba klik. Nah, ini tandanya sudah ada tanggal terimanya, tombolnya juga sudah telah diterima, monitoring ini juga telah ke kolom jumlah setor ke bendahara telah diterima. Nah, kemudian sebagai bukti bahwa telah diterima, bendahara dapat mencetak bukti untuk teller, kwitansi bentuk untuk diserahkan kepada teller yang telah melakukan penyetoran. Nah,
Sampai di sini uang telah disetor oleh bendara. Nah, bagaimana ketika ternyata ada kekeliruan dan bendara ingin membatalkan setoran tersebut? Untuk membatalkan setoran atau penerimaan oleh bendara ini, yaitu dengan kembali mengklik tombol telah diterima, sehingga nanti akan kembali pada tombol proses warna oranye. Nah, ini seperti ini berarti dibatalkan. Kita proses kembali, kita proses kembali menjadi telah diterima saja. Nah, kita coba lihat bagaimana monitoring di usernya teller. Kita refresh. Nah, di sini sudah menuju ke monitoringnya, sudah menuju ke telah diterima, statusnya juga telah diterima. Nah, di sini ada tombol di level teller ini, di akun teller ini, di sini adalah kunci. Ini artinya kalau teller melakukan kunci ini, bendara tidak bisa membatalkan ini. Kalau di sini bendara masih bisa membatalkan, tapi kalau kemudian dikunci oleh teller, karena sudah merasa diterima uangnya oleh bendara, teller kemudian mengunci agar bendara tidak melakukan pembatalan terima. Di sini misalnya dikunci. Nah, sama-sama tulisan telah diterima, tapi telah diterimanya berwarna merah. Maka ketika ini dikunci oleh teller, bendara sudah tidak bisa lagi melakukan pembatalan terima. Di sini tombolnya sudah disable. Ini sudah tidak bisa pembatalan, kecuali menyampaikan kembali ke teller agar membuka kuncinya. Nah, misalnya ada kekeliruan, bendara ini tidak bisa membatalkan, maka teller harus membuka kuncinya kembali. Nah, ini dibuka. Untuk membuka kunci kembali, ini diklik kembali. Nah, berwarna telah diterima tapi berwarna hijau. Nah, ini kita refresh. Nah, ini bisa, baru bendara baru bisa melakukan pembatalan terima. Nah, satu hal juga yang perlu diketahui, bahwasannya ketika bendara klik terima dari yang proses berwarna oranye ke warna hijau ini nominal yang telah diterima ini akan otomatis masuk ke transaksinya bendara. Kita cek ke transaksinya bendara. Nah, ini setoran penerimaan tahun lalu kelas 8 sebesar 20 ini, sebagaimana uraiannya ini, uraian yang diisikan oleh teller waktu melakukan penyetoran di sini. Nah, ini yang harus hati-hati, perlu diketahui bahwa ketika bendahara melakukan proses terima setor dari teller, ini nominal penerimaan ini sudah masuk ke pembukuan atau transaksi penerimaannya bendahara. Jadi jangan direkam kembali di pembukuannya atau transaksinya bendahara. Kalau direkam kembali, maka ini penerimaannya akan menjadi double atau 2 kali. Nah, inilah gambaran terkait dengan sistem setor. Ini yang fungsinya untuk monitoring bahwa dari dana yang diterima oleh teller sekian, ini total penerimaan, maksudnya adalah total penerimaan yang dilakukan oleh teller, kemudian berapa yang belum disetor, berapa yang setor dalam proses, dan berapa setoran yang telah diterima oleh bendahara. Inilah barangkali gambaran sistem setor penerimaan teller ke bendahara. Semoga bisa memberikan gambaran yang tepat, yang memudahkan kita semuanya, tentunya dalam rangka kebaikan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.